Siapa yang bakal memimpin warga Jakarta ini semakin terlihat jelang pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus nanti. Dan sudah ada dua paslon yang dipastikan bakal bertarung di Pilkada Jakarta, yakni pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, serta pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Lalu bagaimana nasib Anies Baswedan dan juga Ahok yang mempunyai elektabilitas yang juga tinggi? Apakah kandas? Kita simak laporan khas redaksi. Siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Warga Jakarta, apakah Anda siap memilih pemimpin Anda dalam pilkada yang semakin dekat? Hingga 19 Agustus 2024 atau sepekan sebelum pendaftaran calon kepala daerah di KPU dimulai, 10,6 juta warga Jakarta setidaknya sudah disodorkan dua pasangan calon cagup-cawagup. Pertama, mereka adalah pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dengan calon wakil gubernurnya Suswono. Pasangan ini punya dukungan tidak kaleng-kaleng, yakni 12 partai politik dari koalisi Indonesia Maju Plus. Tidak hanya itu, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga didukung penguasa Republik ini ke depan. Terbukti hadirnya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat deklarasi. Ridwan Kamil dalam pidatonya bahkan menyatakan siap bekerja sama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam mengembangkan wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, Wakil Presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Pasangan calon kepala daerah kedua yang disodorkan untuk warga Jakarta adalah paslon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Senin malam, KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan ini sah ikut kontestasi Pilkada Jakarta setelah mendapat 618.968 dukungan warga Jakarta. Disebut-sebut, paslon ini adalah paslon boneka agar Ridwan Kamil Suswono tidak melawan kota kosong. Dharma Pongrekun menepisnya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kami mulai dari tanggal 3 Februari sudah deklarasi. Sementara Pilpres saja baru selesai 14 Februari. Bisa digambarkan bahwa kami bergerak sebelum adanya pemenangan pemilu. Artinya sudah bisa terjawab. Tetapi isu itu boleh berkembang. Saya cuma mau katakan, waktulah yang menjawab. Jika Ridwan Kamil sudah melenggang, lalu bagaimana nasib Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Dua nama yang mempunyai elektabilitas tinggi di hasil survei justru nasibnya tidak jelas setelah 12 partai politik di antaranya PKS, Nasdem, dan PKB memilih bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. PDI Perjuangan yang ditinggal sendirian tidak bisa mengusung pasangan calon kepala daerah Jakarta karena tidak cukup kursi di Parlemen Jakarta. Tapi kalau toh pada akhirnya kami tidak bisa, katakanlah karena sudah Kim Plus terkonsolidate, kami tidak punya kawan lagi untuk maju, ya apa boleh buat kami. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, menyebut fenomena koalisi jumbo mengusung Ridwan Kamil Suswono merugikan warga Jakarta. Warga Jakarta seakan dipaksa menerima calon pemimpin yang tidak mereka inginkan karena tidak punya banyak pilihan. Meski begitu, koalisi jumbo sebuah keniscayaan dalam proses demokrasi. Kalau saya menganggap bahwa akan baik misalnya posisinya adalah kompetisi antara katakanlah dengan Mas Anies dengan Kang Emil ya. Ketika dua-duanya bisa disandingkan, publik akan memilih mana yang terbaik. Kalau hari ini kan jadi kemudian seolah-olah publik kemudian ditawarkan pada satu tawaran yang tidak cukup nyaman ya. Kenapa? Karena peluang untuk melawan kota kosong dan atau misalnya melawan
calon independen itu jadi Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. Sementara pencoblosan atau pemungutan suara dilakukan serentak pada 27 November mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Ada kabar yang mengejutkan dari dunia politik tanah air. Hari ini Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengubah pasal soal persyaratan ambang batas jumlah suara partai atau gabungan partai politik agar bisa mengajukan calon kepala daerah. Dan imbas dari keputusan ini, PDI Perjuangan bisa mencalonkan paslon mereka di kontestasi Pilkada Jakarta. Seperti yang dikutip dari laman cnnindonesia.com dan detik.com, hari ini Selasa 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi baru saja membacakan putusan gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Isi pasal 40 ayat 3 adalah soal batasan 25% suara kursi DPRD untuk pencalonan kepala daerah. Dan selain itu dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga mengubah isi pasal 40 ayat 1, yakni soal syarat suara pencalonan kepala daerah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk provinsi ataupun kabupaten kota. Seperti contoh, Provinsi Jakarta dengan jumlah penduduk 10,6 juta orang, maka syarat suara agar bisa mencalonkan kepala daerah di Jakarta adalah dengan minimal suara 6,5% di provinsi tersebut. Ini artinya PDI Perjuangan yang mempunyai suara 12% di Jakarta bisa mencalonkan kepala daerah.